Pemirsa, 28 perjalanan kereta api harus memutar dan 8 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan. Imbas longsor jalur kereta api di Grobogan yang belum selesai diperbaiki. Pihak PT KAI terus mempercepat pembuatan tanggul penahan longsor rel kereta api. Ratusan pekerja prasarana PT KAI terus melakukan perbaikan jalur rel di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah. Para pekerja memasang bantalan alas sebagai pondasi utama jalur rel. Pembuatan tanggul di sisi rel kereta api juga dilakukan untuk memperkuat struktur rel kereta api. PT KAI masih menutup sementara jalur rel tersebut dan menerapkan pola operasi memutar. Sebanyak 28 kereta api memutar dan 8 kereta api terpaksa dibatalkan pada 27 hingga 31 Januari 2025. Petak jalan antara stasiun Gubuk sampai dengan stasiun Karangjati masih tertutup atau tidak bisa dilalui oleh kereta api imbas luapan air dari Sungai Tuntang. Tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Januari dilaksanakan rekayasa pola operasi jalan memutar atau pengalihan rute. Adapun KA yang dialihkan sebanyak 28 kereta api dan terdapat 8 kereta api yang dibatalkan. Salah satu jalur kereta api tersebut sempat diperbaiki dan dilalui kereta api 2 hari lalu. Namun luapan Sungai Tuntang kembali membuat bantalan rel kereta api kembali longsor. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terbaru dari perbaikan jalur kereta api yang longsor di Grobogan, Jawa Tengah? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Budi Zulkifli di sana. Budi, sudah sejauh mana proses perbaikan jalur kereta api yang longsor di Grobogan dan juga sampai kapan perkiraan perbaikan tersebut akan selesai, Budi? Ya, Windy dan Andro dan juga pemirsa, kabar terbaru sore ini yang bisa kami bagikan kepada pemirsa TV One adalah bahwa memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memperbaiki anjloknya rel kereta yang terletak di antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati di Grobogan, Jawa Tengah. Ini disebabkan karena seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, hujan masih saja terus mengguyur wilayah ini dan ini tentu saja menyulitkan para pekerja untuk bisa secara maksimal melakukan perbaikan rel kereta api sepanjang 100 meter yang anjlok di lokasi ini. Ini memang menyulitkan karena yang pertama-tama harus dilakukan oleh petugas gabungan di sini adalah mereka harus membuat tanggul sepanjang 100 meter dengan lebar 30 meter dan tinggi 7 meter. Ini diperlukan untuk menghalangi luapan debit air dari Sungai Tuntang. Apabila tanggul ini bisa dikerjakan dan menurut pihak petugas yang ada di sini mengatakan bahwa estimasinya sekitar 7 hari. Karena kalau tanggul ini tidak bisa dirampungkan, ini sama saja proses perbaikan rel juga akan sulit dimaksimalkan karena kalau hujan deras mengguyur seperti saat ini dan banjir kembali terjadi, otomatis perbaikan rel seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin sudah diperbaiki namun kembali longsor itu masih berpotensi untuk kembali terjadi. Sementara itu tadi di rute PT Kereta Api juga menyebutkan bahwa dari pihak PT Kereta Api menargetkan ini bisa selesai dalam waktu 10 hari. Berarti memang masih lama upaya untuk perbaikan rel kereta api ini. Dan kita tahu akibat anjloknya rel kereta api di antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk ini menyebabkan sedikitnya 28 perjalanan kereta yang terpaksa dialihkan oleh pihak PT KAI Daop 4 Semarang. Sementara itu ada 8 perjalanan lainnya yang terpaksa dibatalkan. Pihak PT KAI sendiri menyarankan kepada masyarakat agar yang ingin mengembalikan tiket bisa datang ke stasiun-stasiun terdekat untuk bisa melakukan pengembalian tiket. Dan sementara ini untuk upaya
perbaikan dalam kondisi hujan seperti ini memang tidak bisa dimaksimalkan. Biasanya para pekerja bekerja non-stop di tempat ini, namun ketika hujan deras mengguyur mereka harus berhenti dan ini tentu saja sangat mengganggu proses perbaikan rel yang kita tahu. Rel yang longsor ini adalah merupakan rel kereta jalur utama di wilayah utara Pulau Jawa yang menghubungkan antara maksud kami, rel ini adalah merupakan jalur utama tujuan Surabaya-Jakarta dan begitu juga sebaliknya. Seperti itu yang bisa kami kabarkan perkembangan sore ini dari Grobogan, Jawa Tengah. Kita kembali ke Jakarta. Dengan kondisi cuaca yang masih turun hujan dan juga telah diturunkan pula alat berat, apakah dari personel gabungan ini juga telah mengantisipasi hal-hal lainnya, Budi? Ya, kalau dari pantauan langsung kami di lapangan, hal yang paling pertama berupaya diantisipasi oleh ratusan personil gabungan yang ada di sini. Kita tahu di sini ini bukan hanya dari pihak PT KAI, namun juga dari pihak BPBD, kemudian TNI Polri, dan juga masih banyak lagi petugas lainnya. Mereka bahu-membahu untuk sementara diutamakan harus bisa membuat tanggul dulu. Tanggul yang tadi saya sebutkan sepanjang 100 meter dengan lebar 30 meter dan tinggi 7 meter. Tanggul ini sangat diperlukan agar luapan air dari Sungai Tuntang tidak sampai menembus ke sisi rel yang sementara ini tengah diperbaiki. Karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya, sebetulnya rel ini sudah berhasil diperbaiki sebelumnya pada hari Jumat kemarin. Dan satu lintasan sudah bisa dilewati oleh jalur kereta api yang biasanya melewati wilayah ini. Namun karena hujan kembali turun dengan derasnya, lalu kemudian membuat banjir dan akhirnya kembali jebol pada hari Jumat malam. Sehingga ini tidak dimungkinkan apabila upaya pengerjaan rel kereta ini tidak dibarengi dengan upaya pembuatan tanggul sepanjang 100 meter untuk bisa menutup celah yang jebol akibat terjangan banjir kemarin. Dan ini butuh waktu karena kita tahu untuk membuat tanggul sepanjang 100 meter dengan lebar 30 dan tinggi 7 meter ini tentu saja tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya yang saya maksudkan. Jadi kemungkinan kalau dari Dirut PT KAI sendiri menyatakan bahwa mereka menargetkan 10 hari ke depan baru diperkirakan apabila kondisi ini stabil, cuaca juga mendukung, mungkin bisa dengan cepat diantisipasi rel yang longsor ini. Begitu, Windy.